sahabat KCD dimanapun berada, yang di rumah atau yang sedang bekerja, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, kali ini kita kembali lagi dalam Dialog Gue, episode ke-6. Nah, saya dengan Yayu, dan saat ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada 2 pria ganteng dan 1 wanita cantik. Nah, kira-kira kita akan ngobrolin apa ya hari ini ya? Nah, jadi teman-teman saya ini adalah tim dari KUM, Kredit Usaha Mikro, yaitu Kredit Usaha Mikro itu untuk UMKM ya, betul ya? Betul sekali. Ini adalah produk unggulan dari BPR kita, Sentral Dana, yang merupakan produk pertama di BPR di Bali ya, Pak De ya? Untuk KUM yang dijalankan oleh BPR Pertama kali. Wah, seru sekali nih obrolan kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk dengan pria-pria ganteng dan wanita cantik ini. Oke, kita mulai dari yang paling cantik dulu ya. Hai, nama saya Oktaviani, saya bertugas di AOKUM bagian cari nasabah. Oke, jadi nasabah ya Pak De. Oke, Pak De. Saya Kadek Sujana dari tim leader KUM KCD cabang Gianyar. Nama panggilannya siapa Pak De? Panggilannya Kadek Bolang. Iya. Suka ngebolang soalnya beliau. Selanjutnya yang sebelah saya. Nama saya Agung Widya Putra, saya di Kute dan di Dalem. Oke, panggilannya siapa Pak? Bojes. Bojes panggilannya ya. Jadi beliau ini senior saya dulu waktu kuliah yang suka ngebully adik kelas. Nah, kebetulan nih semua tim KUM ya. Ya, Ini kan termasuk produk baru di dunia BPR. Dan kita pertama kali ya yang meluncurkan produk ini Ya. untuk BPR di Bali. Nah, boleh disebutkan nggak apa sih sebenarnya produk dan layanan KUM itu? Ayo, pemirsa-pemirsa yang punya usaha mikro dan kecil, ini penting sekali nih. Selalu stay tune ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Apa sih sebenarnya produk dan layanan KUM di BPR KCD? Mungkin dari siapa yang duluan? Pak De, boleh? Boleh Mungkin sih. dari saya sedikit untuk proyek usaha mikro BPR kita Sentra Dana atau yang bisa kita sebut KUM KCD. Jadi mungkin ini tujuannya adalah untuk pengembangan di sektor usaha mikro. Jadi yang namanya mikro tentu skalanya lebih kecil dari kecil. Nah, di sanalah tujuan dari KUM itu sendiri. Jadi KUM itu kita akan mensupport kebutuhan modal kerja ataupun investasi yang digunakan untuk produksi dari usaha mikro yang mungkin saat ini ada di Bali seperti itu. Jadi KUM ini juga KUM KCD ini itu juga kita ada kolaborasi juga dengan rekanan dari kalau kita sebut namanya DSIK, namanya Sparkassen. Jadi mungkin dari yang dari Jerman ya Pak De ya? Jerman, betul sekali. Jadi Oke. lebih ke kalau DSIK itu mungkin salah satu BUMN-nya di Jerman, tapi yang berkonsentrasi di pengembangan mikro ada yayasannya Sparkassen Bintung. Jadi mereka sudah berkeliling dunia, mungkin ada beberapa negara yang sudah menjalin kerjasama, salah satunya Indonesia, dan di Indonesia pun sudah di beberapa provinsi sudah jalan, dan saat ini mungkin dari 2021 sudah mulai ke Bali, dan BPR kita Sentra Dana merupakan salah satu yang ditunjuk menjadi rekanan dari DSIK untuk pengembangan usaha mikro dengan adanya produk kredit usaha mikro ini sendiri. Seperti itu. Mungkin dari Pak Agung bisa menambahkan. Iya, benar sekali seperti yang Pak Kade. Jadi kami kan pertama kali mulai di Gianyar Pak Kade ya. Betul sekali. Jadi itu kita mulainya di tahun 2021 waktu Desember ya. Desember kita mulai launching. Waktu masih COVID-nya sedang ganas lah Bu. Jadi mungkin di 3 bulan pertama kami jujur kemana nyari nasabah kan gitu. Jadi ya mungkin Pionir soalnya ya Pak Agung ya. Jadi tantangan sih seperti ekstravaganza lah. Jadi ya jujur ekstravaganza ya ke pasar kami ya gitu. Jadi ya setidaknya ada yang mengenal produk KUM ya bersyukur lah gitu. Ya mungkin seperti itu sih. Memang siapa saja sih yang disasar? Mungkin Mbak Okta bisa bantu jawab Itu kalau sasaran kita itu biasanya ada
pedagang-pedagang kecil yang mempunyai usaha dagang, atau bisa juga yang mempunyai usaha lainnya lagi seperti bengkel gitu yang perlu kita biayai, juga bisa kita biayai. Dan sekarang ini juga kita bisa membiayai sektor pertanian, Oh, pertanian juga perkebunan bisa. dan peternakan bisa. Oh, Ya, untuk kita sekarang. Jadi di awal munculnya produk KUM ini awalnya hanya sektor ekonomi yang sifatnya mungkin reguler ya, mungkin di luar pertanian. Harian ya, harian. Penghasilannya harian. Ya, jadi usaha dagang, usaha jasa seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita ada pengembangan di sektor pertanian. Pertanian itu juga meliputi peternakan, perkebunan maupun perikanan. juga. Jadi, Oke. nah dari mungkin sebelumnya sempat dari tim KUM sendiri ditemani dengan direksi turun langsung ke lapangan. Waktu itu ke Kintamani. Jadi Wow, jauh ya. betul sekali. Lumayan. Sambil ngopi dong. Betul. Jadi Healing. kita Healing. Ya. duduk sama rata lah istilahnya dengan para Iya. petani. Dari direksi juga menyerap aspirasi dan masukan bahwa memang kebutuhan para petani, penghasilan para petani tidak sama dengan pelaku pedagang UMKM yang harian. memang pendapatannya harian atau bulanan. Jadi mereka pendapatannya musiman, yang artinya mereka hanya akan mendapatkan penghasilan jika mereka Pada saat panen. Pada saat panen. mendapatkan Oh, berarti panen. beda Jadi, beda perlakuan. Musiman dia. Ya. betul, makanya dari Seperti musiman dia pemain. berdasarkan hal itu dari direksi mungkin meeting dengan jajaran manajemen, akhirnya muncul pengembangan dari KUM yang di awal KUM reguler kita sebut Ya. istilahnya, ada pengembangan menjadi KUM pertanian seperti itu dengan sistem pembayaran yang berbeda mengikuti dengan penghasilan para petani, yaitu sistem pembayaran musiman seperti itu. Jadi untuk saat ini siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan fasilitas KUM, ya tentu para pelaku UMKM selain yang memiliki usaha dagang, jasa atau sektor ekonomi lainnya, kita juga membiayai atau membantu permodalan Permodalan di untuk sektor sektor pertanian pertanian seperti juga. itu. Oke, berarti sekarang lebih luas lagi jangkauan pasarnya. Betul sekali. betul sekali. Jadi untuk saat ini kita juga mungkin bisa dikatakan patut berbangga hati ya, Ya. bersyukur juga. Oh iya, bersyukur Betul, juga. jadi untuk KUM KCD Sudah berkembang. sudah mulai dikenal oleh Pedesaan. masyarakat. Kalau bicara pertanian ya di Kintamani juga sudah mulai Sudah punya nama cukup ya. dikenal Ya, ya. Kintamani. Jadi untuk perlu modal mungkin para petani sudah biasa Tahu menyebut tentang KUM. PPR KCD seperti itu, KUM PPR KCD seperti itu. Kalau selama ini kita kan biasanya mendengarnya itu adalah program dari KUR. Pada mungkin teman-teman Pak Agung, Pak Utap pernah dengar ya. Iya. Jadi kadang-kadang di masyarakat mereka mengatakan kata KUR dan KUM itu seperti satu hal yang sama. Sama. Nah Betul sebenarnya bedanya bagaimana? Kalau KUR bagaimana? Mungkin kalau KUR bagaimana Pak Agung mungkin bisa dibantu. Gini ya, pertama-tama kan yang seperti yang saya sampaikan sama teman-teman, kita mulainya kan di Desember 2021. Mungkin Iya. ke pasar pasti kita sudah punya KUR. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, pasti sudah punya KUR. Jadi Sudah ada KUR. ya mungkin KUR mungkin produk bank BUMN ya atau Iya. bank merah yang disubsidi sama pemerintah. Jadi kalau KUM ini memang sama kita menyasar perdagangan, jasa, produksi. Jadi ini khususnya kita tidak ada subsidi Bu. Dan tidak ada Oh, subsidi. tidak ada subsidi Ya. pemerintah. Tidak Oke. ada. Jadi mungkin mindset pelaku usaha sudah KUR gitu. Jadi kita pelan-pelan berubah di sana. Jadi mungkin KUR Memperkenalkan ya, ya, memperkenalkan. istilahnya. Mungkin ya kita tonjolin kelebihan kita juga. Apa nih kelebihan dari KUM BPR KCD? Nah, pemirsa, harus stay dulu. Kenapa sih kita harus memilih produk KUM di BPR KCD? Ayo silakan. Okta membantu. Kalau Boleh. untuk KUM di KCD, perbedaan dengan KUR-nya itu, kita di sini fasilitasnya itu kita dapat cashback-nya. Oh, ada cashback-nya. Ada cashback-nya. Gimana caranya? Itu kalau misalnya kredit sudah berjalan 1 tahun, misalnya dia jangka waktu 2 tahun, setiap 1 tahun dia akan dapat cashback 2% dari sisa pokoknya. Dari sisa pokok. Ya. Oke. Jadi lumayan setiap tahun. Setiap tahun Setiap tahun ya, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 2% dari sisa pokok. Ya. Dari pembayaran Dari pokok. Misalkan ini Bu Yayu, mohon maaf, saya tambahin sedikit. Misalkan Bu Yayu minjem 20 juta nih. Nah, Jadi jangka waktu 24 bulan. Jadi 2 tahun. Bu Yayu tiap tanggal 2 nih misalkan
tanggal 2 sehari ini kan tepat waktu Bu Yayu bayar setiap tanggal 2 atau tanggal 2 jatuh tempo Sabtu Minggu Bu Yayu bisa bayar sebelumnya. Jadi di bulan ke-13 Bu Yayu kan sudah bayar pokok sekitar 10 juta. Betul. Jadi 10 juta itu dikalikan 2% Bu Yayu. Oh, 10 juta kali 2% dapat berapa ya? 200 ribu. Itu langsung masuk ke tabungan. Langsung masuk ke rekening tabungan. Lumayan ya buat beli cilok ya. Bisa jadi stimulus lah. Ya, istilahnya pengembalian tepat waktu Bu Yayu. Jadi Bu Dimana Yayu lagi ya sudah tepat kredit? waktu Ya, bayar bonus bunga. ya. Nah, pokok Hanya gitu. di PTJ. Setidaknya itu bisa menjadi Aplikasi ini. stimulus Oh, untuk oke. para Ada lagi nggak? Apa atau sih debitur untuk alasan kita? membayar tepat waktu. Betul. Jadi Ada lagi. kalau untuk Biaya sih Bu Yayu. Biaya. Biaya administrasi kita Administrasinya. cuma kenakan 50 ribu Hanya saja. 50.000 Iya, aja. 50.000 Nggak ada biaya lain. Nggak. Tidak ada. tidak ada Wow. biaya lagi, jadi untuk pinjaman kita mulai dari 5 5 juta juta sampai 100 sampai juta. 100 juta. Oke. Biaya administrasi tetap sama Tetap sama, 50.000. 50.000. Seperti itu. Untuk persyaratan juga kita tidak terlalu ribet, persyaratannya Oke. mudah, proses cepat. Mungkin dari data lengkap ya, Data 3 lengkap. hari sudah 3 hari. 3 hari Hanya kami 3 hari. sudah Betul mengeluarkan sekali. kredit. Wow. Jadi Banyak selain ya itu kredit? juga Itulah keunikan. pelunasan sebelum jatuh tempo juga Tidak ada penalti. Itu boleh tambah penalti. Tidak ada penalti sama sekali. Wow, keren ya. Jadi Cuma pembayaran pas terakhir itu aja, bunganya dihitung itu, berjalan. sisa pokok, sama sisa pokoknya saja. Jadi kapan aja bisa dilunasin Ya, tanpa penalti. 1 bulan, 3 bulan boleh. Kita tidak mengenakan penalti. Gimana lagi ya? Bapak Ibu dapat kredit, prosesnya cepat, dapat cashback. Betul. Biayanya cuma 50.000 aja, itu dipakai makan sehari habis ya Pak? Kurang mungkin. Kurang ya? Bahkan bisa kurang. Kurang, Bapak ada kurang 50.000. Udah gitu, Prosesnya 3 hari. Cepet ya. Setelah data 3 lengkap. hari. Betul sekali. Jadi Setelah datanya lengkap, mungkin dari sana 3 kita hari. bisa menonjolkan kelebihan kita sehingga bisa dikatakan produk itu cepat bisa diterima oleh masyarakat. Iya, gampang jadinya diterima. banyak soalnya kelebihannya pada Oh, yang Karena mungkin banyak dari kelebihannya. segi bunga juga bisa dikatakan kita masih kompetitif ya. Iya. Iya. Walaupun secara Bisa disebutkan gitu. persentase lebih tinggi dari kita menyebut produk tadi kur, Iya. tapi kita dengan adanya cashback 2% itu juga bisa menjadi subsidi. Bonus ya. Betul, subsidi dari kita membayar bunga setiap bulannya seperti itu. Jadi ya kalau dari segi produk sih memang seperti di pembukaan tadi ya, Iya. salah satu produk unggulan di KCD yang memang KCD. benar. Jadi memang saat ini memang sudah menjadi apa namanya, cukup dikenal lah oleh masyarakat dan diminati. Sudah seperti diminati. itu. Berarti selama Masyarakat. ini timnya Pak Bung Bojes itu seperti membuka pasar baru Ya. gitu ya, dengan produk yang benar-benar baru Ya, di dunia benar. BPE, dan ya dari 2021 ke 2024 Ya, diterima 2021. Sudah oleh masyarakat. Di awal-awal Sudah memang lumayan. kita berat pada yang extravaganza lah seperti tak bilang. Iya. Lebih menanam banyak dulu. penolakan pasti ada. Penolakan banyak. Mau tahu saya cerita gimana sih perjuangannya awal-awal dulu Mbak? Kalau saya perjuangan saya dulu Ketika benar-benar membuka pasar, ada senangnya. Saat senangnya itu langsung ditelepon sama nasabah. Saat tidak senangnya itu bisa saya kasih brosur langsung dibuang di depan. masa Saya secantik Mbak Oka dibuang loh. karena pas mungkin dia lagi berjualan gitu kan, Oke. kita ganggu atau gimana gitu kan. Iya. Iya sebentar aja saya baca gitu. Padahal sebenarnya Penuhannya. maksud Oka ingin membantu Iya, ya. ingin membantu. Ingin membantu mereka biar menambah lagi usahanya atau memperbesar gitu Sama kita usahanya. melihat apakah pelaku UMKM itu memang memiliki kebutuhan dalam arti memang ya. Sebagian besar mereka tuh perlu memang, tapi ada gengsinya juga sedikit tidaknya. Oh, iya. Ada gengsinya, kadang-kadang kan ketemu dengan nasabah, oh ya Bu, jangan ada di sini, nanti saya telepon gitu. Oh, gitu. Kan dia gengsi dengan yang sebelah, Iya. yang dagang sebelah gitu, Privasi ya. privasi mereka Privasi. gitu. Itu biasanya dia. Kadang-kadang kalau memang langsung diterima, oh ya nanti datang aja lagi sini ya gitu. Langsung dia respon gitu. Apakah selama ini ketika kita memberikan nasabah istilahnya kung ini banyak yang terbantu dalam artian usahanya atau kebutuhan apa? Banyak. Banyak. Ada cerita nggak yang membuat Mbak Oka merasa Saya senang ada gitu? satu nasabah itu, ada yang di pasar mana itu ya, di Gianyar kayaknya itu. Iya. Dia nambah lagi usahanya, buka cabang ya, yang itu loh, yang di Pasar Yatni.
Oh, iya. iya. Itu nambah dia buka cabang dia lagi Dari kum ini? dari kum ini. Oh iya. Sampai dia lunas, belum jatuh tempo lunas lagi. Maunya rencana sih dia pengajuan lagi Iya. gitu. Itu sih. Jadi Itu senangnya kita gitu Iya. jadinya. Oh, mereka terbantu dah dia kalau gitu. berbicara manfaat ya Iya. produk kum ini tentu sangat bermanfaat bagi Pelaku usaha. pelaku UMKM yang selama ini sudah menjadi nasabah ya, menjadi Iya. relasinya kita. Jadi dengan mendapatkan Bantuan. kredit kum, Iya. jadi mereka bisa menambah modal usaha Menambah secara darah ya. otomatis. Semangatnya dia juga. Produksinya juga meningkat sehingga juga kemampuan untuk mendapatkan penghasilan juga lebih Lebih tinggi. tinggi. Selain itu juga untuk memperkuat usahanya, mereka ingin berinvestasi dengan memberi peralatan, mungkin membeli armada untuk akomodasi operasional usahanya Operasional, mereka. Jadi setidaknya hal-hal Terbantu. tersebut bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas produksi para nasabah seperti itu, dan hal itu memang sudah mereka sempat ungkapkan. Jadi kita juga melihat sendiri karena kita juga setelah realisasi kredit juga tetap melakukan kunjungan, say-hello, atau setidaknya mereka juga memberikan referral nasabah baru ke kita. Ada yang seperti itu. mereferalkan. Ada. Banyak dia. Oh banyak lah. Mereka Terutama sih merasa terbantu. di desa sih. Di desa ya. Jadi mereka merasa terbantu dan merasakan pelayanan kita mungkin dinilai baik. Jadi mereka tidak segan untuk mereferensikan keluarga mereka, Keluarga. mereka. Jadi Relasi-relasi dia ke desa-desa lain juga dia bawa. Sampai desa lain. Ya. betul seperti itu. Jadi Wow. hal-hal tersebut juga kita juga bisa mendapatkan sisi positifnya ya, di kita juga mungkin lebih cepat untuk tumbuh seperti itu. Iya benar. Dan misalnya nih, kan mereka sudah mengambil kum di KCD, berarti mereka tuh sudah percaya dengan BBR KCD. Betul. Nah, gitu istilahnya. Nah, bagi yang belum mengenal BBR KCD dan produk akumnya, kenapa sih mereka harus mengambil kum di BBR KCD? Dan di manakah mereka bisa, dalam artian aku pengen nih untuk pengajuan kum, nah kemana mereka harus pengajuannya? Kami ada di cabang Gianyar ada, Bang Gianyar. ya cabang Oke. Gianyar ada, cabang Kuta ada, cabang Dalung ada, dan cabang Tabanan. Tabanan. Oh ada 4. Ya. Ada 4 sudah cabang. ada. Oke. Jadi selain itu Bu Yayu, mungkin ini satu kelebihan juga ya dari kum, jaminan kita bisa mesin, kita bisa pakai jaminan. Oh mesin bisa. Contohnya mesin apa nih Pak Gung? Kalau misalkan Bu Yayu ada usaha coffee shop gitu, bisa Oke. mesin Bisa kopi itu. mesin kopi. Yang penting ada kwitansi pembelian. Itu mesin kopi dijadikan jaminan kredit. Iya benar. Wow, keren ya bagi saya. Di mana lagi ya? Elektronik juga bisa. Elektronik bisa. Ya yang penting dia ada kwitansinya juga. Contohnya elektronik seperti apa Mbak? Kayak AC, AC. kayak kulkas. Kulkas Yang penting juga dipakai bisa. untuk usahanya. Bisa. Bu. Yang penting untuk dia pakai usahanya. Jadi elektronik itu dipakai untuk Usahanya usaha. dia. Itu dijadikan jaminan. Iya. Misalkan kalau usahanya frozen food, Mm-mm. Iya. Kan ada kulkas yang freezernya gitu. mungkin itu bisa. Itu bisa dipakai. Kayak dia Seperti bikin itu sih. kue juga ovennya dia pakai, itu oven dia pakai Usaha kue, jaminan. ovennya dipakai. Iya. Kalau kayak bengkel itu bagaimana Pak? Bengkel itu kan ada mesinnya juga, mesin peralatannya itu kan Ada ada kemarin mesin ini. saya bengkel di Dalung, Ya, mesin pembukaan ban itu Iya. pakai jaminan. mesin Kompres pembuka ban ban. itu juga bisa juga. Itu lumayan harganya tuh Bu ya. Keren ya. Iya. Jadi bisa banyak pilihan. Iya. Ya. Kan saya dengar-dengar kalau jaminan harusnya BPKB kendaraan atau SHM. Bisa. Bagi yang nggak punya SHM atau nggak punya BPKB, mungkin lagi disekolahin, berarti bisa pakai mesin yang ada di tempat peralatan. usahanya. Nah itu kan mesin ya. Kalau misalnya stok barang bagaimana? Stok barang sih kami belum. Belum ya. Belum. Oke. Belum bisa Jadi mesin yang memang ada hubungannya Ya. dengan dia usaha dia. Kalau salon bagaimana Mbak Utai? Kalau salon biasanya dia juga alatnya juga bisa kami pakai. Bisa. Ada. Kan alatnya lumayan mahal itu. Ya. Kayak stukis gininya itu, gini komedo jerawat itu kan mahal ya, sampai puluhan juta dia beli. Ada
Itu kan ada nasabah saya juga. Oh, ada nasabah. Ada beberapa nasabah saya juga gitu yang juga yang pakai alat itu jaminan. Selain dia BPKB tambahan. Ini istimewanya berarti mau saya Iya. yang tidak ada di tempat lain. Kenapa kita memilih Kum di di BPKCD? BPKCD. Dari segi Jaminan bunga. dari segi bunga yang kompetitif, terus dengan Biaya proses administrasi. dan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang tidak ribet, ya mungkin dari segi jaminan juga mungkin masih bisa. Pelayanannya juga bagus. Pelayan Belum petugasnya lagi juga siap kita ramah-ramah. Petugasnya juga melayani ramah, lebih baik. ya. Betul Seperti pada sekali. bola, cantik seperti Bu Okta dan teman-teman. Pokoknya kita melayani yang terbaik dari BPR kita. Wih, keren banget nih. Silakan dulu nih. Apa yang tidak ada di BPR kita ada. Kita ada. Nah, mungkin Mbak Okta atau Pak Agung dan Pak Bolang punya cerita nggak sih ketika ketemu nasabah nih? Seperti tadi kan ceritanya ada yang bisa buka cabang, Iya. ada yang mungkin bisa memperbesar penghasilannya, mungkin sudah ada kedekatan atau testimoni lah dari nasabah. Itu pasti. Itu pasti. ya, Kita kadang-kadang kalau sudah begitu tuh kita kadang-kadang dianggap saudara. oh, sampai Makasih ya, Dek. Sampai gitu. Sampai dia punya acara apapun kita pasti diundang. Oh, Sampai sebegitunya kalau nasabah sudah dibantu habis bisa dia tercapai apa yang dia mau, usahanya maju. Aduh makasih ya Dek ya, aduh makasih. Pokoknya kita tuh dianggap kayak saudara. Iya. Kayak di ya contoh dah kayak di Plage dah saya ya. Iya. Ada nasabah saya di Plage itu Bu Mawar namanya. Itu benar-benar sekali. Saya dianggap kayak anaknya dah Kayak sendiri gitu loh. Heeh. Aduh sini mampir nak mampir gitu. Secara tidak langsung kayak malaikat tanpa Iya, sayap, gitu ya. Astagfirullah, kami bisa memberikan yang terbaik, yang membantu yang terbaik dari bangkitannya gitu dia bilang. Kalau Pak Dek mungkin ada cerita nggak tentang Kalau dari saya testimoni ya? testimoninya mungkin dengan adanya kerjasama Kum KCD ke debitur, kalau di Gianyar mungkin KCD Gianyar lebih banyak di petani ya, Pertanian ya Pak ya. Di Gianyar. petani di Kintamani. Jadi memang mereka merasa dengan adanya fasilitas Kum mereka gunakan untuk membuat saluran air atau Oh, Iya, sampai iya. buat saluran Ya, trik betul, jadi irigasi. mereka bikin irigasinya sumur dia. bor atau misalkan beli mesin pompa Mesin air, pompa air. untuk menyedot air di danau yang ditarik ke atas Dialirkan. sedikit dipakai untuk menyiram tanaman. Jadi dengan seperti itu Bantu. mereka tidak kekurangan air lagi sehingga tanamannya bisa tumbuh subur, hasil produksi Hasilnya banyak. juga lebih banyak. Jadi bisa bayar betul kreditnya sekali. gitu kan. Terus ada juga yang merasa terbantu dengan mendapatkan fasilitas dari Kum. Mereka bisa menambah lahan dengan cara menyewa atau membeli, jadi otomatis juga Berkembang jadinya berkembang. usahanya pada ya. Produksi juga semakin meningkat. Jadi seperti itu sih, jadi kedekatan kita dengan nasabah secara otomatis juga semakin dekat. Jadi Iya. hubungan kedekatan emosional dengan nasabah juga sebenarnya patut kita jaga. Iya. Iya. Di mikro itu kedekatan emosional dengan nasabah memang benar-benar harus dijaga sebenarnya. Benar. Kalau di mikro kenapa? Karena dengan kita merasa nasabah adalah bagian dari kita, ada kedekatan emosional dengan kita, mereka juga istilahnya juga akan untuk bersikap yang kurang pantas itu mereka seperti enggan. Iya. Gitu. Jadi Nggak enakan dia. seperti Jadi itu. selalu bayar tepat waktu Betul, gitu ya. Dek. Iya. seperti itu sih. Kita maintain Jadi, juga itu pembayaran. Iya sih. Wow, keren nih. Kayaknya bakalan menarik kalau dibahas ya tentang Kum tuh nggak ada habisnya ya. Nggak ada. Karena ya memang Luas gini ya. Luas ya, usaha luas. mikro itu saat ini ya sektor Paling usaha yang banyak. paling banyak banyak di Indonesia lah. Di Indonesia. Nah, kalau misalkan secara khususnya di Bali ya saat ini sektor usaha mikro mungkin apa namanya potensi dan pasarnya masih sangat besar. Jadi Besar. seperti itu. Ya, jadi hal itulah yang mungkin akan kita sasar ke depannya dari Kum KCD. Bisa kita kembangkan lagi. Mungkin saat ini kita mungkin mainnya di pertanian Kintamani, di pertanian di Plage, dan beberapa Desa-desa sektor lain. UMKM yang ada di Denpasar, Gianyar. Wow. Mungkin
ya setidaknya setelah ini mungkin kita sudah mulai memikirkan untuk bagaimana lebih mengembangkan lagi ke daerah lain mungkin atau ke sektor ekonomi yang lain Lainnya seperti lagi. itu. Jadi menyasarnya sampai ke desa-desa. Iya. Betul sekali. Pelosok-pelosok desa. Memang harus seperti itu kalau di mikro. Itulah tantangan kita Jadi untuk memberikan yang terbaik. Iya. Secara tidak langsung kita membantu juga ya Iya, pertanian. Sektor iya. pertanian kan Yang tidak mengerti, Iya. jadinya mengerti ya hal kredit Iya. mesti ini, dia bisa memutarkan uangnya untuk Iya. ke sektor dia, untuk usahanya dia gitu. Oh, keren. Selain kalau di sini sih di Denpasar kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Oh, dengan Dinas Ya. Koperasi Kota Denpasar. Oh, gimana tuh ceritanya Pak Agung? Jadi di tahun 2020 ya. Jadi itu kan Oke. ada pertama kali kan ada MBG. Oh, ada MBG. Ya, Oh, lanjutan itu ya? dari MBG nih. Nah, Jadi oke. kita MOU dengan Pemkot Denpasar itu diturunkan ke Dinas Koperasi. Kalau Dinas Koperasi kan langsung dia ke pelaku UMKM-nya, ke pelaku binaannya. MBG itu apa Pak Agung ya? Mikro bisnis game Bu ya itu. Oh, mikro bisnis. Iya. Kayak main game di HP gitu, bukan? Bukan, kayak monopoli, monopoli, tapi siklus usaha Bu ya itu. Oke, jadi Iya. kita main monopoli. Iya. Oke. Oh, berarti sejenis pelatihan Iya. dengan game. Iya. Kok menarik ya, Pak ya? Iya. Saya boleh ikut nggak, Pak? Boleh. Jadi di MBG itu kan kita diajarin dari siklus paling sederhana sekali lah itu mau maaf nih di jus buah lah itu siklus benar dari produksi kita dari pembelian barang dari mungkin ada yang busuk seperti itu kita mengenal segala hal tentang Siklus produksi. usaha ya. Seperti itu ya. Jadi dari sana awalnya kerjasama sih sampai sekarang sih masih dan beberapa juga dari binaan ya terima kasih buat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar beberapa binaan sudah jadi nasabah KCD. Oh, Sudah. berarti Dinas Koperasi itu memberikan pelatihan Iya. berupa mikro business game Iya. dari KCD. Iya. Ya, Nah, jadi lalu pesertanya adalah pelaku UMKM Iya, yang di bawah dinas. Iya. Berarti mereka mendapat banyak benefit juga ya Iya. istilahnya. Dapat ilmu, dapat sumber Iya. untuk menambah modalnya juga. Oh gitu, wah keren nih. Bapak Ibu yang mau ikut belajar main monopoli ya, bisa nih ke Pak Bung Bojes ya. KCD ada juga. KCD aja. Oh di KCD aja. Mau nambah modal bisa, ada Pak Bolang yang suka ngebolang. Ada Mbak Teh cantik, Iya. ada Pak Bojes juga. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau diceritain yang poin penting dari KUM ini. Ada lagi nggak? Kalau ada yang mau ngajuin, kemana nih? Oh, sudah terdaftar. Jadi nanti untuk mungkin saat ini dari KCD kita sudah ada beberapa cabang yang untuk siap melayani kebutuhan masyarakat terkait pembiayaan KUM ada di Gianyar, Kute, Dalung, serta di Tabanan. Tabanan. Jadi mungkin bagi masyarakat yang memang pelaku UMKM yang berdomisili di sekitaran kabupaten tersebut mungkin bisa langsung ke kantor Langsung atau aja, mungkin ya. nanti kalau kita sekarang zamannya zaman online Iya. betul jadi kita juga dari KCD aktif juga nih di sosial media seperti itu jadi apa mungkin nama sosial media? masyarakat yang ingin lebih kenal, lebih dekat dengan KCD, mungkin Iya. kita ada di Facebook, BPR Kita Facebook, Cintradana, IG. kita juga ada Instagram ya, BPR Kita Cintradana juga, kita aktif di TikTok TikTok juga. juga. Oke, Bahkan sekarang di YouTube channel juga ada, mungkin nanti setiap kegiatan, setiap produk, setiap apapun yang bisa ditonton langsung. Bisa langsung dengan ditonton. KCD, mungkin nanti event-event yang ada di KCD akan kita tampilkan di sosial medianya KCD. KCD. Seperti itu. Jadi mungkin nanti dari sana mungkin segala fitur produk, informasi yang berkaitan dengan KCD, baik itu produk maupun segala sesuatunya tentang perbankan dan keuangan mungkin Lengkap sana. bisa Ya, kita bisa. simak di Bisa sosial langsung medianya disimak. BPR Kita Cintradana seperti itu. Tapi untuk secara konvensionalnya mungkin dari tim
marketing langsung. KCJ-nya khususnya mungkin di KUM selalu siap di lapangan. Nanti kita juga setiap hari ya bergerilya ya. Bergerilya ke kita hutan-hutan. di KUM kan harus di lapangan ya. Di lapangan, Ke ya. pasar lah ya. Pasar. Bergerilya menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh kita ada produk KUM. Nanti dari kalau dunia lihat KCJ. muka-muka ini di pasar dikejar ya. Ah, Aku mau maju. aku mau. Jadi memang dari, Saya mau. dari tim marketing KUM KCJ ya selama ini memang selalu siap sih Siap dari sedia. siap sedia untuk Membantu. menyampaikan Menyampaikan. ke masyarakat, menyampaikan informasi terkait KUM bahwa kita loh di KJP ada produk KUM seperti itu, kredit usaha mikro yang siap membantu Ini masyarakat. perlu dikenal ya. Iya. Warnanya bagus masyarakat kan. dalam menambah permodalan maupun investasi usahanya seperti itu. Ya, kita ingin sebagai mitra juga Bu Ayu, mitra dengan pelaku-pelaku UMKM itu. Selain kita ngasih modal juga ngasih pinjaman, kita maunya mereka kan pasti mau berkembang loh. Ya, lebih maju lagi di Ya, usahanya. jadi apapun nanti kan bisa kita diskusikan secara langsung. Iya. Mungkin untuk penjualan produknya mungkin lebih luas lagi, bisa kita bantu dengan kasih cara yang dana. lain. Benar. Karena memang tantangan sekarang kan dari pelaku UMKM itu selain keterbatasan modal, kadang mereka terkendala di Penjualan. promosi ya, di Promosinya, penjualan. Jadi iya. mungkin bagi para pelaku UMKM yang mungkin mohon maaf dalam tanda kutip masih belum begitu Paham teknologi, ya kita juga sebagai mitra lah. Ya. Jadi bisa Iya. siap untuk membantu Membantu proses memasarkan, promosinya. ya, Ya. promosinya seperti itu. Karena memang kalau bicara bisnis ya promosi itu sangat penting Penting. tentu untuk menunjang Benar. penjualan. Jadi seperti itu. Ya, tantangannya ya di sana mungkin. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu yang di rumah ataupun lagi berjualan mungkin yang punya usaha, keren kan informasi yang kita dapat hari ini. Nah, bagi yang ingin mengajukan, KUM bisa datang langsung ke cabang Gianyar, cabang Kute, cabang Samba, dan cabang Balu. Sebenarnya kita masih banyak yang ingin diceritakan ya. Iya. Mungkin kita akan bahas lagi di periode selanjutnya. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang KUM ini dan bagaimana Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, terima kasih untuk waktunya hari ini Bapak Ibu. Oke teman-teman, kita pamitan dulu ya ke pemirsa di rumah ya. Sampai jumpa lagi di dialog gue berikutnya. Dadah. Dadah.